Tapi ilmu itu perlu dituntut. Rezeki enggak perlu dituntut sebenarnya. Hakikatnya bapak tidur-tidur saja, bobok-bobok saja, cepat gerau apa ya? Oh, gara-gara bobok kadang-kadang sampai tak bisa bangun. Itu tetangga yang datang hantarkan kuah. Oh, tak bisa makan, Allah hantarkan infus ke dalam tubuh. Kalau memang kita harus hidup, maka hidup kita dengan rezeki di dalam infus. Orang-orang yang menuntut ilmu itu lebih hebat, lebih utama daripada yang salat sunnah. Maka sederhana, contoh sedang ada pengajian misal begini, atau pengajian fikih, pengajian tauhid, apa saja. Lalu tiba-tiba ada orang yang tak mau ikut mengaji, ambil Quran, baca Quran di belakang. Dia baca Quran. Mana yang lebih utama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan melalui kitab Al-Matjar Rabi' fi Sawabil Amal As-Salih, yaitu kitab yang membahas tentang perdagangan yang selalu beruntung dalam mendapatkan pahala dari amal yang saleh. Ini karangan Abdul Mumin bin Khalaf Ad-Dimyati, yaitu guru para ulama, gurunya para ulama, termasuk muridnya adalah Imam An-Nawawi. Dalam kitab ini membahas tentang berbagai amal saleh yang dijanjikan pahala-pahala yang besar, dan itulah yang menjadi judul kitab, yaitu Al-Matjar Ar-Rabi', yaitu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perdagangan yang merugi kalau berdagang dengan Allah. Bagaimana berdagang dengan Allah? Beramal saleh. Allah yang beli, kita yang jual. Jadi kita yang jual amal saleh kita, Allah yang beli. Kenapa disebut tidak ada kerugian, selalu beruntung? Karena Allah beli dengan harga yang mahal, dan kita tidak perlu menanam modal, tidak perlu ada modal, karena semua modal itu juga datangnya dari Allah. Maka perdagangan yang tidak pernah merugi adalah perdagangan dengan Allah, yaitu berupa ketakwaan dan amal saleh. Di minggu yang lalu, di Kamis subuh yang lalu, kita sudah masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu tentang pahala orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang alim. Kita sudah bahas beberapa ayat, dan juga kita sudah bahas satu hadis yang Nabi mengatakan bahawa kalau Allah menginginkan seorang hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan
pada seorang hamba, maka salah satu ciri-ciri yang Allah beri adalah yufaqihu fid din. Allah akan membuat dia mudah memahami urusan agama. Dia akan mendalami urusan agama, senang dengan ilmu agama. Itu salah satu tanda kebaikan yang diberi oleh Allah. Karena kebaikan yang diberi oleh Allah itu banyak. Ketika hati bersangkut paut dengan masjid, itu kebaikan diberi oleh Allah. Ketika seseorang diberi sakit sehingga gugur dosa-dosanya, itu kebaikan yang datang dari Allah. Ketika seseorang mudah mendapatkan keinginannya, ya, dan semua keinginan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, itu pun adalah kebaikan. Jadi kaya tapi mudah bersedekah. Jadi uangnya mudah mendekat ke Allah, badan sehat dan mudah mendekat ke Allah. Itu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu inti apa yang disebut oleh Nabi, kemuliaan yang datang dari Allah, yaitu dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Maka kalau sudah tidak suka kepada ilmu agama, disibukkan dengan ilmu dunia yang bahkan ilmu itu menjerumuskan ke dalam maksiat, maka itu ciri-ciri dia tidak diperhatikan Allah dalam kebaikan. Maka oleh karena itu bermohonlah kepada Allah agar Allah berikan kebaikan. Maka perlu mengulang kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu bermohon agar Allah berikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Baik, itu pengingat ulang. Kita sambung berikutnya, hadis berikutnya. Jadi dalam satu bab itu dikumpulkan banyak hadis tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu dan orang-orang alim atau para ulama. Hadis berikutnya yaitu Rasulullah sallallahu dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Hadis riwayat Tabrani dan Bazzar dengan sanad yang hasan atau yang baik. Apa kata Rasulullah? Kemuliaan atau keutamaan ilmu dan yang menuntutnya, itu maksudnya khairun min fadlil ibadah, lebih utama daripada ibadah. Jadi bahasa singkatnya, ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Wa khairu dinikum al-wara', dan sebaik-baik orang yang beragama, yang menuntut atau memahami agama di antara kalian adalah al-wara', yaitu orang-orang yang wara'. Jadi Nabi ingin menyebutkan dua kebaikan dalam hadis ini. Yang pertama, ilmu itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan ibadah. Begitu juga menuntutnya, maka melakukan amalan menuntut ilmu itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan melakukan ibadah. Ibadah apa ini Bapak Ibu? Yang dimaksud adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib itu sudah bersanding dengan ilmu, sama-sama wajib. Karena menuntut ilmu wajib. Terutama yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu daruri, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi menuntut ilmu syar'i itu wajib. Setelah kita faham ilmu syar'i, ukuran standarnya paling kurang faham tata cara ibadah yang wajib. Oh, salat wajib,
Maka wajib belajar tentang rukun salat, yang membatalkan salat, syarat sah salat, kemudian yang sunnah dalam salat, yang makruh dalam salat. Lalu apa saja amalan yang bisa menyebabkan salat tidak diterima, itu wajib dituntut. Dan untuk bisa membuat salat itu wajib, salah satu syaratnya adalah wudu, atau secara umum taharah. Maka belajar ilmu taharah pun wajib. Harus tahu air mana saja yang boleh digunakan untuk bersuci. Harus tahu jenis-jenis najis, apabila terkena ini, terkena itu, bagaimana hukumnya. Lalu harus tahu cara membersihkan diri daripada najis. Harus tahu rukun, syarat sah wudu, apa saja yang membatalkan wudu. Jadi ilmu syar'i itu wajib. Semua. Nanti Ramadan wajib, maka menuntut ilmu Ramadan wajib. Yang membatalkan Ramadan, syarat rukun Ramadan, itu wajib. Zakat wajib, mempelajari ilmu zakat wajib. Bagaimana cara berzakat ini, apa saja syarat sah zakat wajib. Lalu kemudian berhaji wajib, maka wajib juga belajar manasik haji bagi yang sudah mampu. Nah, ini ilmu syar'i, wajib kita ketahui. Disitulah duduknya dosa bagi orang yang sama sekali tidak menuntut ilmu syar'i. Dosa ditanggung oleh orang tua apabila ada anak dari kecil hana gepermen, tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Kerja anak cuma main bola, pulang main bola, kemudian ja'tikula pun enggak diajarkan ilmu syar'i. Pelajaran agama cuma 2 jam dalam seminggu, itu pun yang diajarkan cuma akhlak secara umum. Akhirnya di balai kampung tidak mengaji, sampai duha hanya gebut. Saya sudah dapatkan banyak sekali Pak Ibu yang kita Masya Allah istighfar. Ada kadang-kadang orang yang sudah berumur 60 tahun tidak bisa Iqra 1, tidak bisa. Maka yang menjadi tanda tanya adalah mana orang tuanya, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini tanggungjawabnya besar. Memang hari ini orang pikirkan saja yang penting nak kamu kerja, dapat uang, mamak sudah enggak menjadi beban lagi bagi kami orang tua. Itu dianggap sudah lepas. Padahal kerja, rezeki itu memang sudah dikuotakan oleh Allah. Rezeki memang sudah dipastikan, cuma cara jemputnya saja yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat yang mana? Yang suka sekolah, rajin, habis S1 sambung S2, S3. Orang-orang S3 naik lagi, belajar lagi, menuju ke profesor. Macam model cara jemput rezeki. Makanya profesor ketok mik, Pak, baru ketok mik saja sudah 500 ribu. Kalau profesor yang bicara, ketok mik saja 500 ribu. Doktor gigi, ketok gigi 150 ribu. Kalau diketok semuanya kali 32. Kenapa? Dia capek belajar. Itu jemput rezeki. Tapi di antara kita ada yang malas kadang-kadang. SD enggak mau sekolah, tinggal kelas 3 kali. Man SD 6 tahun tinggal kelas 3 kali, kasih kuruntut. SMP enggak mau lagi. Akibatnya apa? Lambat rezeki keluar. Yang kuota enggak hilang, tetap dapat seperti biasa. Lambat saja. Itu sudah pasti. Tapi ilmu itu perlu dituntut. Rezeki enggak perlu dituntut, Pak, sebenarnya. Hakikatnya. Bapak tidur-tidur saja, bubuk-bubuk saja. Cepat gerau apa? Oh, gara-gara bubuk kadang-kadang sampai enggak bisa bangun. Itu tetangga yang datang hantarkan kuah. Oh, enggak bisa makan, Allah hantarkan infus ke dalam tubuh. Kalau memang kita harus hidup, maka hidup kita dengan rezeki di dalam infus. Itu sudah tentukan. Nah, menuntut ilmu inilah yang menjadi kewajiban orang tua. Maka wajib orang tua memaksakan anak, wajib paksa. Jangan model dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang sibuk dengan hak asasi manusia. Jadi mengatakan enggak boleh pukul anak. Masa anak menuntut ilmu sampai dirotan segala macam.
Itu kan prinsipnya orang kafir. Jadi anak enggak boleh dibuat lingkungannya menuntut ilmu terus-terusan. Sehingga kalau ada anak yang kita paksakan untuk menghafal Quran dari umur 5 tahun, itu dianggap orang tuanya terlalu ekstrim, menghabiskan waktu. Masa main anak dipangkas oleh orang tua. Itu yang pernah 30 juz umur 5 tahun, 7 tahun. Siapa? Musa. Siapa namanya? Masih kecil tu, pernah 30 juz. Dan bagus hafalannya. Siapa yang pernah diundang juga ke Arab Saudi itu? Musa, kalau saya enggak salah. Itu kita lihat di komen waktu ini dia semua mengatakan 5 tahun diperlakukan seperti begini dan begitu. Seharusnya anak umur 5 tahun diberi waktu untuk bermain. Anak kita 5 tahun main terus-terusan. Setengah juhai demu. Anak boleh main, silahkan, itu dunia anak-anak. Tapi apa salahnya untuk dia tuntut ini? Dan itu peranan orang tua. Maka dosa besar orang tua yang tidak pernah mengajarkan anak. Nanti anak akan berhadapan dengan Allah. Nanti Allah akan tanya, kamu tidak bisa baca Quran, tidak faham salat, kamu tidak faham wudu, kamu tidak ini, tidak itu, macam-macam. Maka engkau neraka. Anak itu akan mengadu kepada Allah, ya Allah, aku tidak bisa karena tidak diajarkan, tidak dipaksakan oleh orang tua. Dipanggil ayah ibunya. Disitulah ayah ibunya yang salat tahajud, yang berjamaah. Tapi karena ada anaknya yang dia khianati, ayah ibunya bisa masuk ke neraka gara-gara digiring oleh anaknya. Maka tidak mengapa Bapak Ibu, keras sikit waktu kecil tidak mengapa. Ya tergantung mana. Kalau anaknya taat, ya jangan keras lah, karena dia nanti lama-lama jadi keras. Anak kita baik, lembut orangnya, dengan tagerham saja sudah okey. Kita cukup mengatakan, nak pergi ngaji, jadi harus sampai ke balai. Jangan enggak sampai, kerana ada anak-anak enggak sampai ke balai. Suruh ngaji keluar dari rumahnya, sampainya ke tempat PS. Kita fikir ngaji, rupanya sudah 2 tahun dia tempat PS. Anak kita kalau taat jangan keras. Tapi kalau anak-anak yang muda-muda pasukan bodrek, itu boleh kasih obat sedikit untuk dia, biar ada rasa takut. Dan itu tidak melanggar HAM. Urusan dengan HAM, Nabi saja suruh pukul kalau sudah 7 tahun, sudah 10 tahun tidak mau salat akibat tidak berilmu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis ini luas sekali maknanya. Kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Bahwa yang pertama, Nabi ingin mengatakan ilmu lebih hebat daripada ibadah. Sekali lagi saya katakan, ibadah yang dimaksud ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib itu bersanding dengan ilmu, sama-sama wajib. Menuntut ilmu wajib, kemudian rukun Islam itu wajib. Jadi bukan bermakna menuntut ilmu lebih utama daripada salat wajib, enggak. Kalau itu sama-sama wajib. Tapi yang dimaksud di sini adalah daripada amal-amal yang sunnah. Disibukkan menuntut ilmu sehingga tidak sempat untuk salat sunnah. Menuntut ilmu sepanjang malam sehingga tidak sempat salat tahajud. Maka ketahuilah bahawa menuntut ilmu lebih utama daripada melakukan salat tahajud. Jadi nanti ini diluaskan alasan-alasannya oleh Imam Nawawi. Sebentar lagi kita akan lihat kutipan. Saya kutip dari kitab Muqaddimah kitab Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi. Dan sebelum itu perlu kita fahami bahawa Imam Syafi'i itu juga mengeluarkan kalimat yang sama, ya, bahawa menuntut ilmu itu lebih utama daripada nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada melakukan yang sunnah. Nanti ada bahasa juga yang dalam riwayat lain menyebutkan salat sunnah 1000 rakaat, menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Memang kalau kita fikir seakan-akan enggak masuk akal. Kok bisa begitu? Orang dengar ni bapak sedang menuntut ilmu. Ini kita kan sedang menuntut ilmu. Saya pun sedang menuntut ilmu. Karena sebenarnya paling banyak manfaat waktu pengajian bukan jemaahnya, tapi yang memberi
pengajian. Kenapa? Kami harus baca ulang. Ya, jadi yang kadang-kadang terlupakan gara-gara ada pengajian, kami baca ulang. Sebelum mempersiapkan di hadapan Bapak Ibu, kami ulang, kami lihat hadisnya, lalu kami melihat beberapa saduran yang lain untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Jadi bagi kami pun manfaatnya luar biasa. Sama-sama menuntut ilmu. Cuma bedanya saja, hari ini Allah berikan kesempatan kami berada di depan, dan bukan bermakna kami lebih mulia daripada Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang menuntut ilmu itu lebih hebat, lebih utama daripada yang salat sunnah. Maka sederhana, contoh sedang ada pengajian misal begini, atau pengajian fikih, pengajian tauhid, apa saja. Lalu tiba-tiba ada orang yang tak mau ikut mengaji, ambil Quran, baca Quran di belakang. Dia baca Quran. Mana yang lebih utama? Yang duduk diam mendengarkan ilmu. Lebih utama mereka daripada yang baca Quran di belakang. Atau salat sunnah di belakang. Habis sembahyang maghrib menuju isya ada pengajian. Ya. Tapi ada orang yang tak mau dengar pengajian ini. Artinya tak mau dengar pengajian, lalu dia salat di belakang. Dia tidak faham dengan diam duduk mendengar itu lebih utama daripada melakukan ratusan rakaat salat sunnah. Kenapa? Dari situlah nanti rasanya akan diungkapkan oleh salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, itu Imam Nawawi. Tapi sederhananya dulu kita mau bilang bahawa apa yang dibicarakan di majlis ilmu itu bisa memperbaiki ibadah yang sedang kita lakukan. Gara-gara tak pernah ikut pengajian, sembahyang sunnah je mau rajin, tapi salah terus. Baca Quran rajin, padahal sedang diajarkan oleh gurunya cara baca Quran yang betul, tajwidnya, makharijul huruf. Kita tak peduli, yang penting kita baca Quran. Padahal mahambu salah. Mahambu itu apa bahasa Indonesia? Mutipru. Mutipru apa lagi bahasa Indonesia? Berserak, melimpah ruah salahnya. Dan padahal orang yang duduk dengar, oh ini tak boleh, oh ternyata tak boleh, oh ternyata selama ini kita salah. Gara-gara ini banyak orang yang ikut pengajian taubat, tapi banyak orang yang tak pernah ikut pengajian, sibuk dengan salat sunnah, tak taubat-taubat. Sembahyang aja, yang maksiat jalan terus. Yang menuntut ilmu, walaupun dia tak sempat melakukan salat-salat sunnah yang banyak, tapi datang hidayah padanya. Dia dengar, Masya Allah ternyata haram, Masya Allah ternyata kita salah sangka kepada Allah, Masya Allah. Itu gara-gara nuntut ilmu. Maka jangan fikir yang duduk diam tak dapat pahala, ini nuntut ilmu semua. Cuma kalau datang pengajian tertidur terterusan, saya tak tahu di mana pahalanya ini. Nuntut ilmu duduk juga, tapi panjang begitu. Tapi duduknya dapat pahala, i'tikafnya dapat pahala. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sampai begitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, dijabarkan dengan panjang dalam kitab Majmu' di mukaddimahnya oleh Imam Nawawi. Ini saya kutip, kitabnya ada, tapi berat saya bawa dalam tas karena kitabnya sampai 16 jilid. Jadi saya kutip saja. Jadi Imam Nawawi mengatakan tentang kelebihan orang berilmu berdasarkan hadis ini dibandingkan ibadah sunnah. Jadi bukan salat saja, lebih hebat orang tuntut ilmu daripada puasa Senin Khamis. Dia tak sanggup menuntut ilmu. Kenapa? Dia harus pergi sana menemui guru ini. Itu lebih hebat dia daripada yang puasa sunnah. Baik, alasannya begini. Imam Nawawi menyebutkan, fahazi ahruf min atraf ma jaa fi tarjih al-ishtighal bil ilmi 'ala al-ibadah. Kami akan menjelaskan seputar penegasan tentang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu dibandingkan ibadah. Wajaa an jama'at min as-salaf mimma lam azkurhu nahwa ma zakartuhu. Telah datang kesimpulan dari banyak ulama, orang-orang salaf. Salaf itu orang-orang yang hidup 300 tahun ke bawah, dari mulai 1 Hijriah jadi sampai 300 Hijriah. Itu orang di bawah 300 Hijriah itu orang-orang salaf. Imam Syafi'i salaf, lahir 150 Hijriah, belum sampai 300. Imam Hanafi sebelumnya lagi,
Maliki sebelumnya lagi. Maka semua 4 mazhab itu salaf. Jadi hari ini kalau ada orang yang tidak mau mengakui 4 mazhab dan tidak mau mengambil hikmah dan ilmu dari mereka, maka dia telah menyalahi kaedah seakan-akan lebih hebat daripada orang salaf. Kita aneh sekarang, belajar dengan satu guru, padahal guru itu pun kadang-kadang tidak menentu ilmunya. Itu kita anggap lebih hebat guru kita daripada berpatokan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi orang mengatakan telah sepakat jamaah atau banyaknya ulama dari masa salaf, yang aku tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Walhasil, dan kesimpulannya, annahum muttafiqun ala anna al-ishtighal bil ilmi afdal min al-ishtighal bin nawafil as-shawm was-salat wat-tasbih wa nahwa dzalik. Kesimpulannya, mereka sepakat bahawa menuntut ilmu, menyibukkan diri menuntut ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan amalan-amalan nawafil, amalan sunnah seperti saum, iaitu puasa sunnah, lalu salat sunnah, wa tasbih, seperti bertasbih. Kan ada juga itu orang sedang majlis ilmu, ada orang zikir belakang sendiri, zikir apa. Dia tidak tahu kalau dia fokus ke tuntut ilmu lebih hebat daripada zikir itu. Wa nahwa zalik min nawafil ibadatil badan, dan semua amalan ibadah badan yang sunnah itu tetap kalah dibandingkan orang yang menuntut ilmu. Wa min dilalati wa min dalailihi siwa ma sabaqa, dan sebagai bukti, sebagai alasan kenapa menuntut ilmu lebih hebat daripada ibadah, yaitu diantaranya anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wal muslimin. Pertama kata Imam Nawawi bahawa orang-orang yang menuntut ilmu itu bermanfaat kepada pemiliknya dan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu, alasan pertama kenapa lebih hebat, dia bermanfaat kepada pemiliknya sendiri yang menuntut. Dia faham banyak gara-gara menuntut ilmu. Jadi kalau mau membaca kitab harus belajar bahasa Arab, dan untuk mengetahui bahasa Arab harus belajar cabang-cabangnya, mengetahui kalimatnya, setiap kata, lalu mengetahui grammarnya, nahwu, saraf, masuk ke balaghahnya, macam model cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Dan itu kuat sekali. Bahasa Arab itu kuat sekali, Pak. Akar bahasanya kuat sekali. Maka turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan luas sekali. Makanya ada orang mengatakan kapungo nahu misalkan. Pungo nahu karena jelimat sekali. Nahu itu detail sekali. Jadi orang-orang yang belajar bahasa Arab demi bisa membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning yang lama, itu menuntut bahasa Arab itu termasuk menuntut ilmu yang syar'i. Kalau enggak, bagaimana dia mau mengupas, membaca kitab? Tidak bisa, baik yang kuning, yang putih. Kuning itu maksudnya kertas je kuning berarti. Kadang-kadang ada orang salah faham, kira harus kitab kuning, harus kuning. Ini kitab putih, Pak. Tapi ini kitabnya guru Imam Nawawi, mangga putih, cetakan terbarunya diputihkan. Jadi jangan ada yang bilang balik nak hanya ke ustaz, kitab putih baca ke kitab kuning. Begitu model orang hari ini. Jadi manfaat pertama, alasan pertama, ilmu itu bermanfaat untuk diri sendiri juga kepada kaum muslimin. Ini contoh ni. Contoh, seorang guru capek dia belajar. Imam Syafi'i capek belajar. Dia alim, tapi kehadiran dia seperti cahaya. Semua orang yang tidak mampu, tidak bagus bahasa Arabnya, tidak sanggup menuntut ilmu seperti dia, dengan duduk dengar, mengambil kesimpulan, bermanfaat semuanya. Maka kota Baghdad itu ketika datang Imam Syafi'i, itu datang lampu petromak, datang lampu cahaya besar, lampu yang senter jauh itu begitu kota Baghdad dengan datangnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lahirnya di Gaza, nanti kemudian ujungnya di Baghdad, lalu pindah di umur 40 tahun pindah ke Mesir. Datangnya Imam Syafi'i di Mesir, heboh para ulama. Ulama Mesir itu hebat-hebat. Tapi begitu datang Imam Syafi'i, mereka sudah tahu ini pintar sekali ini orang. Maka sampai dibuat ujian, Pak, untuk menyambut Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i suruh masuk ke satu majlis,
ditunggu oleh ulama-ulama Mesir kerana mau pindah ke Mesir. Senang sekali ulama-ulama Mesir, Imam Syafi'i pindah. Cuma dia buat ujian. Ujian itu untuk mengetahui bagaimana selama ini yang kami dengar hebatnya Imam Syafi'i. Macam pertanyaan diajukan, semua dijawab dengan tepat. Sampai ke habis pertanyaan, keluar pertanyaan yang bentuknya him. Him teka-teki. Sampai ke situ. Saya baca di dalam literatur kitab-kitab. Sampai ditanya oleh para ulama, coba sebutkan sesuatu benda yang apa cara menghilak benda itu dimasukkan ke dalam satu tempat lalu hilang tanpa harus membuangnya. Jadi bisa menghilangkan suatu benda tanpa harus membuangnya. Bagaimana caranya? Apa kata Imam Syafi'i dengan segera? Masukkan garam ke dalam karung, rendam karung itu ke dalam air. Garamnya hilang, karungnya tetap ada. Saya begitu dalam kitab-kitab tersebut. Tingkatnya cara. Ditanya ilmu mawaris, semua dia jawab dengan begitu tepatnya. Jadi ini menjadi cahaya bagi kaum muslimin. Menjadi cahaya. Orang menuntut ilmu, semua tercerahkan. Satu kota yang jahat menjadi baik gara-gara satu orang yang menuntut ilmu. Lalu kemudian wa nawafil al-mazkurah mukhtassah bihi. Sedangkan orang yang mengamalkan amalan sunnah, dia hanya untuk dirinya. Apakah kampung bisa berubah dengan banyaknya orang yang salat tahajud? Apakah kampung bisa berubah dengan banyaknya orang yang puasa sunnah? Mana yang paling tetap paling, yang keluar tetap keluar. Tapi dengan orang alim, yang paling berubah jadi baik. Preman-preman datang, sekali dengar pengajian, Masya Allah, tersentuh hatinya, enggak ganggu kampung lagi. Maka lebih hebat mana? Lebih hebat orang yang menuntut ilmu. Bapak kirimkan anak ke pesantren, uang bapak berapa habis? SPP 1.200.000. Belum lagi uang pembangunan macam model. Itu anak jadi orang saleh, itu anak jadi orang alim. Dia kasih pengajian di kampungnya, atau dia tolong orang untuk membereskan jenazah. Mana lebih bermanfaat dengan orang yang sibuk dengan salat-salat sunnah? Makanya orang tuntut ilmu itu ilmunya bermanfaat untuknya dan untuk kaum muslimin. Sedangkan yang amalan sunnah hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sedikit lagi, kemudian yang kedua, alasan yang kedua, wali'anna al-ilma musahih fa ghayruhu min al-ibadat muftaqir ilaihi wa lam yan'aqis. Orang ilmu itu bisa menjadi penyebab benarnya amalan. Ilmu bisa menjadi penyebab benarnya amalan. Bagaimana mau benar salatnya kalau enggak ada ilmu? Bagaimana dia tahu tata cara salat yang benar kalau dia tidak tuntut ilmu? Tapi tidak sebaliknya, ibadah sunnah tidak bisa memperbaiki ilmu. Ilmu bisa memperbaiki ibadah sunnah, atau ibadah wajib pun dia perbaiki dengan ilmu. Kita kalau enggak ada ilmu, takbiratul ihram saja salah. Akibatnya apa? Fatal. Takbiratul ihram kalau enggak ada ilmu, maka orang memanjangkan Allah, yang katalah dua. Begitu panjang itu batal salat, tidak diterima salat. Dan karena takbiratul ihram rukun. Kenapa salah? 2 dianggap 2 itu bukan menyatakan Allah itu besar, maha besar, tapi mempertanyakan Allah. Jadi ada 2 kalau A-nya dipanjangkan. Apakah Allah itu maha besar? Jangan murtad. Nah, ucapkan amin setelah Fatihah. Itu kalau enggak ada ilmu ya salah terus. Seharusnya A 2 harakat, min boleh 2 sampai 5 harakat. Amin. Jadi bukan waladhdallin, amin. Bukan begitu. Itu aman itu artinya. Aman, tenang udah. Kenapa semayang dia nanya aman ya? Salah. Gara-gara tidak menuntut ilmu. Itu bacaan tahiyat. Orang yang ikut-ikutan terus salat, enggak pernah mau ngaji, tahiyatnya salah terus. Padahal yang benar kalimatnya at-tahiyyatul, bukan at-tahiyyatul. Katanya riwayat at-tahiyyatul, bukan at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Beda orang alim salat dengan orang yang ahli ibadah salat. Maka ilmu bisa memperbaiki amal ibadah, tapi amal ibadah tidak bisa memperbaiki ilmu. Makanya orang untuk ilmu itu lebih hebat. Kemudian sedikit lagi, dari menukar sedikit lagi. Wa li'anna al-ulama warasatul anbiya,
wala yusaful muta'abbidun bizalik. Alasan berikutnya kata Imam Nawawi, yang disebutkan oleh Nabi, pewarisnya para Nabi adalah orang berilmu, para ulama. Enggak pernah Nabi sebutkan pewarisnya para Nabi adalah ahlul ibadah, enggak ada. Ahlul ibadah hidup sendiri, solat tahajud sendiri di malam hari. Orang berilmu enggak solat tahajud di malam hari demi menuntut ilmu untuk memberitahu umat besok pagi harinya, atau tertidur terlambat sehingga enggak terbangun. Apa kata Rasulullah? Yang tidur yang tadi capek tuntut ilmu, dialah pewaris Nabi. Yang ahli ibadah bukan pewaris Nabi. Arti bukan pewaris Nabi, bukan orang yang bersifat dakwah seperti Nabi. Bagaimana dia dakwah? Dia cuma faham cuma salat sunnah, puasa sunnah. Dia tidak faham bahwa ini begini kriteria. Itu makanya enggak ada dalil yang menyebutkan ahli ibadah warasatul anbiya, tapi ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian wali anna al-'abid tabi' lil-'alim muqtadi bihi wa muqallid lahu fi 'ibadatihi wa ghayriha wajibun 'alaihi ta'atuhu wa la yanqis. Orang yang abid itu harus mengikuti orang alim. Abid itu ahli ibadah, itu harus mengikuti orang alim untuk mengetahui tata cara ibadah. Orang alim enggak ikut ke orang abid, karena ilmu ada di dia. Malah kalau dia ikut ke orang abid, banyak salah ibadahnya nanti. Kalau orang abid itu juga tidak punya ilmu, maka paling bagus itu ibadah dibarengi dengan ilmu. Jadi kalau ditanya mana lebih hebat, alim dengan abid? Lebih hebat alim, Pak. Mana perbandingannya? Nabi sudah sebutkan, ya, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang alim di atas orang abid, ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, seperti perbandingan bulan dengan seluruh bintang. Bulan alim, bintang abid. Bulan satu sendiri saja sudah bercahaya satu dunia, satu alam. Bintang banyak, tapi tidak bisa memberi cahaya, cuma kerlap-kerlip saja. Tidak bisa diterangkan bumi dengan bintang. Makanya orang abid ramai, tapi yang memberi cahaya alim. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa li'anna al-'ilma tabqi fa'idatuhu wa asaruhu ba'da sahibihi wa nawafil tanqati' bi mauti sahibihi. Ilmu itu kalau dituntut, dia akan terus tersisa menjadi kenangan terindah, menjadi amalan yang terus mengalir di kaum muslimin, ya. Tapi sedangkan orang abid enggak ada sisa. Mati dia mati. Ahli tahajud, ahli puasa sunnah mati, Pak, mati. Ada manfaat ke orang lain yang tertinggal? Enggak ada. Orang alim meninggal, ilmunya masih tinggal, Pak. Muridnya ramai. Muridnya mengajar sana, mengajar sini. Kalau orang-orang dulu ngarang kitab, Imam Nawawi ngarang kitab, ya, semua imam-imam besar ngarang kitab. Mereka sudah ratusan tahun yang lalu meninggal, tapi Masya Allah manfaatnya semua orang mengirimkan pahala jariah untuk mereka, ya. Orang abid kita cuma bilang waktu udip ke waktu hidup kok jemaah sembahyang tahajud. Mana waru nak kibat? Oh, kamu dah sembahyang larinya. Kami enggak salat lagi tahajud, cuma ayah yang sembahyang tahajud dulu. Karena enggak dialirkan ilmu itu ke bawahnya. Jadi lepas orang meninggal, orang abid meninggal, itu langsung lampunya mati semua. Orang alim meninggal, lampunya tetap hidup di seluruh tempat.